Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Diduga pilot lalai, pesawat Lion Air tabrak Garbarata di Merauke. Jalan rusak parah, warga Naukenjerai, Merauke minta Pemkab segera perbaiki jalan. Minyak tanah langka di Merauke. Pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan rute Jayapura, Sorong, Makassar, dan Jakarta Kamis pagi kemarin menabrak Garbarata hingga bagian atas rusak berat. Serpihan puing terlihat berserakan di landasan bandara. Pesawat rencananya akan bertolak ke Jayapura, namun saat akan memutar, bagian sayap kanan pesawat menabrak Garbarata. Pilot dan kru pesawat diduga lalai dan kurang berhati-hati sehingga insiden tersebut terjadi. Kejadian ini mengakibatkan penumpang di dalam pesawat panik dan berteriak meminta pilot menunda penerbangan. Pesawat akan landing. Kondisi pesawat awalnya dilaporkan siap untuk berangkat. Ya, siap untuk berangkat dan pesawat dalam kondisi sehat, bagus. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, human error, kurang perhati-hatian, kurang hati-hatinya daripada pilot. Ya, makanya saya sudah arahkan dari Satuan Reskrim dan Reskoba coba cross check, koordinasi dengan instansi Dinas Perhubungan yang terkait, ya, kaitan dengan itu. Jam 9:10 kejadiannya, 10 menit kurang lebih ya. Itu terjadi sayap kanan pesawat menabrak Garbarata. Akibat kejadian ini, penerbangan Lion Air dengan pesawat ini terpaksa ditunda hingga esok hari karena bagian sayap pesawat harus diperbaiki. Polisi tengah menyelidiki kasus ini, khususnya kondisi kesehatan pilot dan kopilot. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setiap kali turun hujan, warga di distrik Naukenjerai, Merauke harus berjibaku menerjang lumpur bila harus bepergian. Selama bertahun-tahun, wilayah ini bisa dikatakan tidak dilirik pemerintah. Jalan di distrik ini tidak ada bedanya dengan kubangan lumpur, padahal ada ribuan warga yang menetap di distrik ini. Nurik Sanudin, seorang guru yang mengajar di distrik ini, sudah berkali-kali mengeluh ketika harus mengajar. Bila hujan turun, ia harus menempuh perjalanan 5 jam ke kawasan Onggaya untuk mengajar karena jalan sulit ditembus akibat lumpur yang tebal. Masalah jalan dari Merauke ke distrik Naukenjerai, terutama yang di daerah Bokem, kemudian masuk ke Ndalir, ya, sebelumnya Tunasem, itu memang kalau untuk musim-musim hujan seperti ini sangat menyusahkan karena rusak parah, ya. Ketika ada kendaraan yang masuk di jalur tersebut dan kandas atau mungkin macet, itu kemudian kan diusahakan bagaimana caranya supaya bisa keluar. Dan ini kemudian dilakukan dengan cara menggali, semakin memperdalam atau merusak jalan yang sudah ada. Jadi mungkin pemerintah bisa bantu di sini masyarakat dengan memperbaiki atau mungkin ya mengeraskan lah, timbun kah, bagaimanakah supaya masyarakat ini bisa melakukan aktivitasnya dengan wajar, ya. Pemerintah daerah. Hujan dan banjirop kerap menghantui warga di distrik Naukenjerai ini. Mereka kesulitan menjual hasil bumi ke kota karena harus berjuang melewati jalan berlumpur. Penderitaan ini sudah mereka jalani selama bertahun-tahun dan tidak ada perubahan karena pemerintah selama ini seolah menutup mata. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Situasi di Kabupaten Pegunungan Bintang saat ini sudah relatif aman pasca teror yang dilakukan kelompok separatis atau KKB. Aparat TNI Polri masih disiagakan di sejumlah tempat untuk memastikan pasar dan aktivitas perbankan berjalan lancar dan normal. Dan Rem 172 Jayapura Brigjen Jos Sembiring Kamis kemarin mengunjungi lokasi untuk memastikan dan melihat langsung situasi di Oksibil. Ia meminta warga tidak khawatir dan tetap beraktivitas seperti biasa karena aparat tetap berjaga di setiap sudut kota. Saudara kita yang melakukan aksi teror agar menghentikan aksinya. Kemudian mengajak mereka juga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan hari ini saya sudah keliling, situasi di wilayah Oksibil sudah semakin kondusif. Dalam arti kata kondusif indikatornya saya melihat bahwa kegiatan perekonomian sudah berjalan, warung-warung pada buka, ojek sudah mangkal. Selanjutnya dinas-dinas juga beberapa yang sudah mulai aktif, dan kita sangat berharap dinas-dinas ini, terutama Satpol PP, kemudian dinas pendidikan, kemudian dinas kesehatan, ini akan lebih optimal nanti bekerja. Ini kita harapkan. Supaya apa? Supaya kegiatan di wilayah Oksibil kompleks ini bisa lebih menggeliat, lebih aktif. Ini kita harapkan ke depannya. 2 pekan lalu, ratusan warga Oksibil mengungsi ke Jayapura karena ketakutan akibat teror yang dilancarkan KKB di kota Oksibil. Mereka membakar sekolah dan kantor Disduk Capil, serta menembaki pesawat yang akan mendarat. Rian Tonai melaporkan dari Oksibil, Pegunungan Bintang. Setali 3 uang dengan antrian panjang BBM di SPBU, warga di Merauke saat ini juga harus berjuang untuk membeli minyak tanah. Selama 3 bulan terakhir, pasokan minyak tanah di Merauke memang sangat kurang, sehingga terjadi antrean warga yang meluber hingga ke jalan, sehingga arus lalu lintas di jalan olahraga menjadi terganggu. Warga berharap pemerintah membenahi rantai penyaluran minyak tanah agar masyarakat tidak susah dan menderita. Berapa jam antrinya ini? 1 jam lebih. 1 jam lebih. Ibu antri bawa perlu berapa minyak tanah ini, berapa liter? Diwajibkan 1 kakak 10 liter ya. Iya. Sudah sering antri seperti ini, Bu? Iya. Sudah berapa lama sering antri begini, Bu, minyak tanah ini? Ya sudah kira-kira sudah 3 bulan lebih. 3 bulan lebih ini ya, sulit ya. Ya sudah. Sudah berapa lama mengantri itu? Sudah 1 jam. 1 jam. Ibu antri mau berapa liter, Ibu? 10 liter. Oh, 3 liter. Terus Ibu sudah biasa antri seperti ini? Iya, sudah sering di sini. Sudah sering di sini. Ya. Ibu merasa bahwa memang minyak tanah ini agak susah, Ibu ya? Iya, Ibu belinya berapa per liter ini? 3.500. 3.500 per 1 liter. Ya. Nah, Ibu apa harapan Ibu dengan pemerintah terkait dengan kelangkaan minyak tanah ini? Ya, supaya lancar ya. Iya. Iya. Stok minyak tanah di seluruh wilayah Merauke saat ini sangat kurang, sehingga antrean terjadi di seluruh pelosok Merauke. Untuk mengatasi stok yang terbatas, pemerintah hanya memberikan jatah minyak tanah 5 liter untuk sekali pembelian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ini belum lagi mamaku mau pergi antri. Kantor Imigrasi Timika selama tahun 2022 mendeportasi 2 WNA ke negara asal. Kedua WNA yang dideportasi tersebut terjerat kasus narkoba. Mereka berasal dari negara Australia. Kedua WNA yang dideportasi yaitu DK dan SR. Australia kemarin yang terkait narkotika gitu ya di atas itu. Oh iya. Ya, itu sudah kita deportasi kemarin di bulan Agustus kan. Setelah selesai prosedur selesai di sini lah ya. Dalam artian kan kita mendeportasi kalau sudah tindakan hukum sudah dijalankan semua, kemudian ada putusan baru kita deportasi. Mereka sudah deportasi kemarin di bulan Agustus. Jadi itu setelah ini berkoordinasi dengan Polres, dengan BNN, seperti apa seperti itu kan. Jadi sudah ada keputusan, ya kita langsung mereka menyerahkan ke kita langsung proses deportasi. Jadi yang untuk tahun kemarin hanya 2 orang aja ya? 2 orang yang deportasi, 1 orang dipindahkan ke rumah detensi imigrasi. Orang Myanmar gitu.
Harus ke kedutaan, dia tidak punya dokumen. Jadi kita tindakan ke kedutaan, tapi sampai masa penahanan 30 hari di ruang detensi belum datang rupanya, terpaksa kami pindahkan ke rumah detensi imigrasi untuk diproses di sana. Karena kan ada batas-batas tertentu untuk di ruang detensi sini hari itu maksimal 30 hari. Sementara untuk tahun 2023 belum ada warga negara asing yang dideportasi dan tersangkut kasus hukum di Timika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Nelayan di kampung Binaloka kini sudah mulai berani turun ke laut untuk mencari ikan. Namun mereka belum berani berlayar jauh ke tengah laut karena khawatir cuaca bisa sewaktu-waktu berubah. Nelayan di kampung ini mengaku trauma karena beberapa kali mereka terkecoh akibat cuaca yang tiba-tiba berubah. Mereka tidak jauh-jauh mencari ikan, hanya sekitar 3 hingga 5 mil dari bibir pantai, padahal biasanya sampai 30 mil dari pantai dengan jarak tempuh 2-3 jam. Sudah mau berlayar cari ikan ini, Pak? Yes. Rencananya kapan ini, Pak? Sebentar sore, Pak. Sebentar sore. Pak, kalau mencari ikan dengan situasi kondisi laut seperti ini, apa mencari jauh-jauh atau dekat-dekat saja, Pak? Kita dekat-dekat saja. Kenapa dekat-dekat, Pak? Karena memang bekalnya cuma perbekalan 2 hari saja, jadi. Oh, 2 hari saja. Tapi ini cuaca ini masih cukup rentang, Pak ya? Masih cukup keras, Pak ya? Kalau sekarang ya aman. Aman. Kira-kira nanti lagi yang ininya kapan itu, Pak? Habis bulan ini, bulan berikutnya lagi baru. Oh, gitu. Jadi carinya sekitar berapa mil dari pantai ini, Pak? Paling berapa mil? Paling Berapa jam dari pantai ini? 2 jam. 2 jam, Pak ya. Oh, 5 mil, 6 mil. 5 mil ya. Ini sebentar baru mulai, Pak ya, semua ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, kemarin yang turun itu bagaimana hasilnya, Pak? Lumayan? Ya, lumayan. Lumayan, Pak ya. Ada Hasilnya. yang lebih 100 tusuk, ada yang 20 tusuk, macam-macam. Oh, gitu. Nelayan di kampung Binaloka selama beberapa pekan ini menunda mencari ikan hingga ke tengah laut karena cuaca di perairan selatan tidak menentu, sehingga pendapatan mereka terpuruk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Berikan kemampuan bagi kami untuk kami. Saat ini banyak guru bahkan kepala sekolah yang ditugaskan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Mimika tidak ditetapkan berdasarkan SK Bupati, namun hanya menggunakan nota dinas. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan kejadian ini menyalahi aturan karena penugasan guru atau kepala sekolah harus dengan SK Bupati, sementara nota dinas dikeluarkan kepala dinas. Johannes berjanji akan melakukan perombakan agar birokrasi ini berjalan benar dan sesuai aturan. SK itu jabatan yang surat keputusan bupati itu tertinggi di kabupaten, sehingga tidak boleh ada SK lain ataupun apalagi hanya sekedar nota dinas kemudian menjabat. Ini tidak boleh terjadi. Saya sudah perintahkan dari awal sejak bulan September atau bulan Oktober, saya sudah bilang bahwa dan sudah diedarkan suratnya bahwa saya sudah edarkan kepada semua bahwa semua pegawai yang bekerja dengan nota dinas kembali ke posisinya sesuai dengan SK yang diberikan. Kalau memang kita merasa bahwa di tempat itu ternyata memang membutuhkan guru, jangan dengan nota dinas, kita usahakan harus dengan surat keputusan bupati. Begitu ya, ini terkait kembalikan pada posisinya. Artinya begini, kepala sekolah itu pertama harus punya sertifikat. Yang kedua, kalau dia belum punya sertifikat, guru-guru guru agama, guru pendidikan jasmani itu memang tidak boleh jadi kepala sekolah. Bupati Mimika juga berpesan kepada para guru maupun pegawai di lingkup Pemda Mimika agar yang bertugas berdasarkan nota dinas segera kembali ke posisi sebelumnya. Kasus ini menunjukkan buruknya birokrasi di Kabupaten Mimika dan bila tidak segera dibenahi akan menimbulkan kerancuan dan berujung pada buruknya pelayanan masyarakat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polisi menangkap 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Pelabuhan Iwot, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Kedua pelaku ditangkap saat menyelundupkan 4 pucuk senjata api laras panjang beserta 18 butir peluru. Polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp3.800.000. Kedua pelaku mengaku menyelundupkan senjata dari Papua New Guinea.
Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Warga di distrik Okaba Merauke resah dan mengeluh karena kawanan pencuri sapi beraksi menggondol sapi yang merupakan harta benda yang sangat berharga. Sedikitnya ada 6 warga di Okaba yang telah melapor karena kehilangan sapi. Mereka melapor ke Polsek Okaba yang kemudian segera ditindaklanjuti dengan menurunkan sejumlah anggota untuk menangkap para pelaku. 4 pelaku berhasil ditangkap saat hendak mengangkut daging sapi yang sudah dimasukkan ke dalam karung. Modus pelaku adalah memotong sapi curian tersebut. Kemudian dagingnya mereka masukkan ke dalam beberapa karung sehingga mudah diangkut dengan sepeda motor. Sembilan pelaku pencurian konsentrat tambang PT Freeport Indonesia ditangkap polisi. Polisi mencurigai ada pihak tertentu yang menyuruh para pelaku untuk mencuri konsentrat. Kendati dari hasil pemeriksaan sementara, mereka tidak mengakui hal tersebut. Polisi menyita barang bukti berupa 34 karung konsentrat dan uang tunai puluhan juta. Polisi saat ini juga terus mendalami keterlibatan orang dalam terkait kasus ini. Pesawat Sam Air dengan nomor penerbangan PKSMS tergelincir ketika mendarat di Bandara Beoga, Kabupaten Puncak. Sebelumnya, pesawat yang dikemudikan Alexander Agapa dan kopilot Desli Puput bertolak dari Bandara Moses Kilangin dengan tujuan Beoga, Kabupaten Puncak. Namun saat mendarat, pesawat jenis Twin Otter tersebut mengalami overshoot sehingga mendarat di luar titik melebihi jarak maksimal sehingga pesawat tergelincir. Pesawat itu membawa 11 penumpang dan 600 kg sembako. Polisi menangkap 2 orang pelaku pembunuhan seorang perempuan di Timika. Keduanya ditangkap di Jalan Budi Utomo. Kedua pelaku yang masih remaja langsung dibawa ke Polres Mimika. Jasad korban ditemukan di salah satu sekolah di Timika pada 9 Januari lalu. Saat ini kedua pelaku ditahan di rutan Polres Mimika. Polisi juga menyita beberapa barang bukti seperti pakaian korban, sendal, dan bongkahan semen beton. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menembak mati seorang warga sipil bernama Damri di Jembatan Ilame, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Pegunungan. Jenazah korban sudah dievakuasi ke RSUD Ilaga. Damri yang berprofesi sebagai pengojek ditembak 2 kali oleh pelaku. Saksi mata sempat melihat korban sore itu sedang mencari penumpang. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan saksi melihat tubuh korban tergeletak. Polisi menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya pengojek agar tidak melintas di daerah yang menjadi titik rawan pelintas kelompok kriminal bersenjata. Seorang wanita dibakar hidup-hidup oleh sekelompok orang di Kampung Kokoda, di Kota Sorong. Tindakan keji ini terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong. Puluhan warga marah menuduh wanita parubaya itu akan menculik anak di Kokoda. Mereka lalu mengarak korban dan menganiayanya. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi tempat kejadian dan berusaha menyelamatkan wanita tersebut dari amuk massa. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Solo Besolu Sorong, namun nyawanya tidak tertolong karena luka bakar di tubuhnya sangat parah.
Kantor Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya di Kampung Pagalembe, Provinsi Papua Tengah terbakar. Api pertama kali muncul dari bagian belakang kantor. Warga yang panik kemudian berusaha memadamkan api, namun api malah membesar karena bangunan terbuat semi permanen. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun dipastikan banyak dokumen penting yang tidak bisa diselamatkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.